berapa lama sampai dapet tim yang bener-bener yang oke sesuai dengan spek yang dimau gitu? Memang di NC itu sekarang tuh posisinya sedang di proses mempertahankan ya nggak sih Teh? Misalnya nih lagi ada konflik di rumah, bisa Ya. ke bawah-bawah gitu di kerjaan di perusahaannya itu gimana tuh caranya? Karena orang belum mengerti ya Teh, ngambil foto orang. Jadi dikiranya foto aku ya di NC gitu. Padahal all shop lain yang jualannya gitu. Nah, Iya, jadi 2013 itu kan lagi apa kita tuh lagi ini ya lagi gampang banget nih kita iya, kalau endorse Masya tuh langsung Allah. booming Iya. gitu. Si omset tuh langsung turun 80%, bener-bener. Pandemi ini atau Sebelum, sebelum? Oh, sebelum kita semua menanti saat itu. pandemi beres, ada rezekinya, pengen umroh ya nggak sih Teh? Assalamualaikum, hai selamat datang di channel Cubiz Media, media curhatnya para pebisnis. Di sini kita akan belajar perjalanan bisnis dari kacamata spiritual di saat mereka berada dalam situasi tidak pasti hingga mereka bisa bangkit menjadi pebisnis yang lebih kuat. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Hatur nuhun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Nih aku manggilnya Teh Diana atau Diana aja lah ya. Iya, Diana Jauh aja. lebih muda. Aku berarti manggil Teh Nuti ya. Iya. Tapi aku tuh ini loh, baju renang dari Pola itu masih bagus loh. Dua Oh kan, gitu? punya dua. Iya, iya. Sekarang Masya yang Allah. satu udah dipakai sama anak aku malah. Oh gitu. Yang paling gede. Ya kan dia kelas Udah. 3, cuma badannya memang Hmm. agak besar kan, karena di rumah aja makan terus kali ya, Teh. Iya. Iya. Oh gitu. Masya Allah ya. Ini aku tuh nggak pernah menyangka loh bisa bikin podcast, terus bisa wawancara para selebgram gitu. Walah. Aduh, Masya Allah. Bukan apa aku. Iya nih Teh Diana nih. Teh Diana aku udah biasa teteh-tetehan, wah nggak apa-apa ya, kita Iya, mah ada orang siap. Sunda. Iya. Aku tuh seneng banget dulu, inget banget ya waktu pas ngomongin Teh Diana tuh welcome banget gitu, bager pisan gitu Ya mau apa Allah. jadi apa di endorse sama kita gitu dengan baiknya apa ngebales gitu ramah gitu. Ya Allah kata-kata seneng banget gitu ya. Dan dulu apa masih sandal ya Teh ya? Ya, Dulu awal mula di waktu NC itu sekitar sepatu memang deh. sepatu sendal gitu. Coba dong ceritain gimana awalnya. Soalnya setahu aku nih ya, sepatu itu kan paling kalau menurut aku ya rumit banget gitu untuk memulainya gitu karena apa namanya dia produksinya itu terpisah jauh. Kita nggak bisa nungguin karena dia apa namanya produksinya jauh di ujung sana dan kita juga nggak bisa ngawasin gitu. Terus kayaknya tuh kalau aku rasain tuh ya si material delele itu kita udah apa sih kayak ini ya kayak gelap aja gitu di dalamnya. Di dalamnya kita nggak tahu gitu. Kalau awal-awal ya ada apa aja gitu. Terus kalau misalnya si tukangnya itu agak-agak nakal gitu ya merubah speknya itu juga kita nggak tahu gitu. Minimal ordernya pun juga besar gitu ya Lumayan, kalau untuk ya. sepatu. Iya, nah itu gimana tuh Teh Diana dulu awalnya? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Awal mulanya di NC ini tuh zaman aku kuliah teh. Hmm. Sebenarnya background pembuat sepatu di keluarga aku tuh sebenarnya udah ada gitu. Jadi kayak misal Oh gitu. ya, tapi aku tuh dulu nggak ngeh karena mungkin pemikirannya beres kuliah tuh aku mau kerja gitu, bukan usaha ya teh. Karena kan dulu kayak gimana gitu harus kerja gitu ya. Iya, iya, iya. Terus sebenarnya kayak background pembuat sepatu tuh ada di keluarga. Kayak misalkan kakak tuh dulu tempat maklunnya yang brand lumayan terkenal di Bandung gitu. Jadi kayak misalkan Oh. distro-distro bikin sendal. Terus ada satu brand juga yang sangat terkenal waktu itu sandalnya. Nah itu tuh bikinnya tuh di kakak gitu. Di kakak aku. Karena kakak aku punya kebetulan bapak mertuanya itu pengrajin sepatu gitu. Terus punya bengkel sendiri. Istilah di sepatu sih namanya bengkel ya, tempat Bengkel, produksi. ya, ya. Iya, Iya. iya. Nah, terus selain itu juga kayak kakaknya mama tuh punya anak, memang dia mertuanya pun tempat bikin sepatu gitu, pengrajin sepatu juga. Jadi kayak memang
kayak misalkan kalau kakak, aku dulu suka ikut-ikut, kayak misalkan kakak aku nganterin orderannya gitu ya ke toko mana, aku suka ikut gitu. Tapi aku tuh kayak belum ngeh tentang sepatu itu gitu. Cuma ikut nganterin, ikut deh daripada di rumah gitu. Ikut-ikut kakak kemana gitu. Nah terus waktu kuliah, awal mulanya tuh kayak dulu tuh kan jarang banget ya teh handmade shoes, bisa kehitung jari lah gitu handmade shoes di Bandung tuh. Dan rata-rata kalau beli tuh pasti ke mall ya, kita tuh nyari sepatu tuh pasti ke mall gitu. Pengen nyari sepatu kuliah yang harganya nggak terlalu pricey, karena kan ya anak kuliahan ya teh ya gitu. Terus pengennya yang beda daripada yang lain gitu. Dulu mah kan nggak mau samaan ya, sedangkan kok aku lihat sekarang tuh mau samaan berapa banyak orang pun it's okay gitu. Kalau dulu mah nggak mau punya barang yang sama gitu sama temen tuh nggak mau. Terus akhirnya pas nyari-nyari dari satu mall ke mall lain, kok model sepatunya sama semua ya gitu. Aku tuh pengen yang sesuai aku banget gitu. Jadi kan kalau dulu tuh warnanya earth tone, monokrom gitu ya teh. Sedangkan kan aku tuh warnanya tuh pink, toska, gitu, pastel lah gitu. Nah makanya terus baru kepikiran, oh ya di UA aku tuh bisa bikin sepatu gitu. Ya udah aku coba bikin buat sendiri dulu waktu itu, bikin buat sendiri dulu. Nah kalau dulu pas udah jadi, aku pakai ke kampus. Respon pertama tuh dari teman-teman dekat, dari teman segeng lah dulu istilahnya ya. Terus teman-teman tuh ngeliat, ih sepatunya lucu banget, beli di mana? Nah dari situ kayak muncul ide bisnis gitu loh teh. Iya. Iya ya, ini bisa jadi bisnis nih gitu. Lumayan kan buat uang jajan tambahan gitu. Karena dulu emang mama sama papa tuh ngedidiknya kasihnya uang bekal aja gitu. Kalau misalnya kamu yang lain cari sendiri gitu. Dari SMA tuh emang dididik seperti itu gitu kan. Oh ya bisa kok order di aku gitu. Nah jadi di NC itu awal mulanya kayak tanpa modal. Karena memang teman-teman yang mau PO tuh kan mereka ngasih uang DP. Nah, uang DP-nya aku kasih lagi ke tempat maklun sepatu gitu. Kayak gitu. Nah, terus akhirnya teman-teman pada order hasil-hasil sepatunya tuh aku foto-fotoin, aku bikin katalog. Kebetulan dulu sama ini sih dibantuin sama sekarang suami aku ya, dulu temen dekat gitu ya. Bikin katalog gitu, disebarin gitu ke teman di kelas. Terus akhirnya teman di kelas tuh, ini teman aku yang di kelas lain mau nih katanya gitu. Jadi kayak disebarin sekampus gitu pakai katalog gitu loh teh. Oh gitu, dulu zamannya masih katalog kan ya, jadi belum Iya, ada karena dulu ini ya, sosial sosmed media ya. belum ada, baru ada Friendster kan. Oh iya, tahun berapa sih itu? Tahun berapa ya? 2006 teh. 2006. Itu mah tuh bareng-bareng sama aku ya, awal-awal gitu ya. Berarti dia sih baru pisan ya berarti. Iya, Masya 2008 Allah. sih sebenarnya di situ kan awal mulanya. Nah, terus alhamdulillah kan dari teman-teman udah lumayan banyak. Kayak kakak aku tuh ngasih tahu, coba kamu jualannya di Facebook. Waktu itu kan awal mula di Facebook ya. Facebook tuh apa? Dulu kan nggak tahu ya. Bener-bener yang kayak dari mulut ke mulut gitu kalau jualan tuh katalog. Terus akhirnya kakakku ngajarin nih di Facebook kayak gini. Terus akhirnya masukin ke Facebook. Nah, alhamdulillah banget ya, salah satu jalan rezeki ya Facebook tuh gitu. Dari situ tuh kayak langsung boom, banyak banget yang order. Bahkan kayak ordernya tuh buat bikin merek sendiri mereka tuh gitu. Dari Bali, dari Jakarta, kayak gitu loh. Jadi kayak aku sebagai tempat maklun lagi gitu. Cuma pakai brand mereka. Nah, tapi dari situ, karena kalau maklun tuh kan kita nggak bisa nyesuaiin apa yang orderan kita, jadi kita nunggu antrian ya teh. Iya. Untuk kan nggak bisa ngeduluin yang kita gitu, karena ya first in first out gitulah istilahnya. Iya. Nah jadi dari situ kayak, aduh ini banyak banget kan customer yang lama, yang marah-marah gimana, terus akhirnya dari situ kayak kepikiran buka bengkel sepatu aja gitu ya. Cuma kan masih deg-degan ya, maksudnya modalnya belum cukup besar gitu. Nah kan dulu juga selain sepatu, awal mulanya aku sama suami aku tuh jualan stiker gitu. Stiker yang buat di Tinder, yang namanya bisa diganti, gambarnya bisa request, kayak gitu-gitu loh teh. Nah dari keuntungan stiker juga alhamdulillah itu kayak nambahin buat modal si sepatu. Nah akhirnya kita bikin sempat ke tempat maklun lain, karena yang saudara itu udah enggak, kita sempat di tempat maklun lain. Tapi ya qadarullah kayak
kok orderan aku nggak jadi-jadi. Akhirnya kita datengin ke tempat maklunnya. Aku tanya, cuma ada tukangnya aja di situ. Kok orderan saya nggak jadi-jadi apa gitu. Oh emang Neng order ya? Malah nanya gitu kan. Loh, oh gini sih gitu. Iya, si apa sih yang istilahnya? Nah, mandor. Jadi ternyata si mandornya tuh nggak ngasih orderannya ke tukang sepatunya gitu. Kan kayak sedih banget. Oh, Masya Allah, padahal udah lama banget, terus lumayan banyak gitu orderannya dikasih tahu kan akhirnya ke tukang itu, akhirnya tukangnya tuh bilang, coba bikin bengkel sendiri aja tuh, katanya gitu, nggak apa-apa, tukangnya dikit-dikit aja. Nah, dari situ kita beraniin diri buat buka bengkel sepatu sendiri, meskipun kayak baru berapa orang, terus kayak mesin juga terbatas gitu ya Teh. Ya udah akhirnya dari situ karena supaya bisa kontrol sendiri gitu loh Teh, proses produksinya udah nyampe mana, kita bisa ngedelivery kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya beraniin buat buka bengkel sendiri deh, modalnya kayak dari keuntungan tuh diputerin lagi jadi modal lagi kayak gitu deh. Itu waktu bikin bengkel tuh ya kan maksudnya kalau tukang-tukang itu kan bener-bener harus milih gitu ya, itu prosesnya berapa lama sampai dapat tim yang bener-bener yang oke sesuai dengan spek yang dimau gitu? Sebenarnya alhamdulillah sih kayak dimudahin banget ya Teh. Kayak si tukang sepatu itu kan karena kayak gini mereka tuh kadang kalau mau nyari tukang yang lain, misalkan ada kan di sepatu itu ada tukang muka, tukang sol, QC, kayak gitu-gitu kan Teh. Jadi satu sepatu itu dikerjainnya sama banyak orang ya, beda sama baju gitu. Bisa sebenarnya kalau baju kan olah sendiri, motong sendiri, bisa jahit sendiri gitu. Nah kalau sepatu itu kan beda. Nah jadi alhamdulillah kayak si tukangnya tuh, Teh ini aku waktu itu kan baru punya tukang pola, tukang muka sama tukang sol aja, jadi satu gitu loh Teh. Tapi ini tuh mereka tuh sebenarnya udah ngerjain sepatu aku sebelumnya di tempat maklun gitu. Kayak gitu. Nah terus akhirnya mereka jadi kerja di aku karena memang di tempat maklunnya udah enggak gitu kan. Jadi akhirnya ya udah deh Pak, daripada Bapak enggak ini kerja di kita gitu, kita bikin bengkel sendiri daripada Bapak nggak ada kerjaan kan, dan kita juga udah tahu hasilnya seperti apa gitu loh Teh. Tapi dari situ juga tetap belajar sih, kayak memperbaiki lagi, kayak misalkan kalau sepatu tuh kayak bikin sampel dulu kan, dilihat Pak ini kayak mukaannya kurang gini. Nah dari situ belajar lumayan sih, kayak sekitar, tapi nggak terlalu lama juga Teh, karena memang udah sempat ngerjain yang di NC kan. Jadi kan udah tahu lah gitu kerjaan tukang sepatunya itu seperti apa gitu. Nah dari situ sekitar berapa lama ya? Tahun lah. Alhamdulillah gitu akhirnya udah bisa jalan sendiri di bengkel sendiri gitu. Tahun 2008 itu ya berarti mulai banget kalau langsung di NC-nya. Kalau di NC-nya tuh awal mulanya 2008. Tapi itu masih maklun. Kalau untuk bengkel sendiri itu 2010. 2010. Wah, lama juga ya, udah lama pisan ya. Lumayan ya Allah. Jadi memang di NC itu sekarang tuh posisinya sedang di proses mempertahankan ya nggak sih Teh? Iya. Sama ya. Karena makin banyak banget. Alhamdulillah ya, maksudnya ya anak-anak muda sekarang yang lebih kreatif gitu, yang lebih kualitasnya lebih bagus gitu. Terus karena mungkin mereka masih fresh banget ya. Oh kita kan pikirannya udah terbagi ya. Udah sama keluarga ya, udah. Ya, gitu. Udah jadinya kayak, oh ya bagus sih. Tapi jatuhnya jadi kayak ngasih motivasi juga sih, terutama buat TNC gitu ya. Oh ya benar ya, kita harus ngikutin trennya tuh kayak gini. Terus mereka juga cara jualannya udah pada pinter-pinter banget gitu. Udah hebat-hebat banget ya, Masya Allah gitu. Jadinya bangga gitu, banyak lokal brand yang udah, wow, udah terkenal banget gitu ya. Terus ya udah bagus banget sistemnya apa ya segala macam. Nah si DNC sih jatuhnya jadi kayak lebih, oh ya kita jadi banyak belajar gitu. Oh harus kayak gini gitu. Itu belajarnya untuk terus ngikutin tren, ngikutin perkembangan bisnis itu, DNC punya mentor kah atau belajar sendiri? Jujur kayak aku sama suami otodidak sih ya Teh. Belajar sendiri gitu. Cuma sempat ada mentor, tapi kayak gimana ya? Alhamdulillah banget, ngebantu banget ada mentor pun gitu. Cuma jatuhnya kayak sekarang udah mau di rumah terus dan segala macam, ya udahlah gitu, jalanin lagi aja berdua dan sama tim kan gitu. Jadi ya udah akhirnya belajar otodidak, ngeliat dari teman-teman kayak satu-satu kita dilihat nih, misalkan si brand ini, oh brand ini bagusnya gini, coba
diterapin di DNC. Cuma kan kadang nggak semua bisa diterapin ya, karena kan beda gitu. Jadi ya belajar kayak gitu sih Teh, belajar sendiri. Kalau aku kenalnya di NC ini pas waktu lagi boomingnya hijabers community loh sebenarnya. Iya ya. Ya, itu pas ada booming itu DNC kebantu banget nggak sih sebetulnya, atau memang dulu sebetulnya udah bagus banget omsetnya gitu? Soalnya aku kan nggak tahu nih. Iya ya. Dulu tuh sebenarnya alhamdulillahnya banyak ordering dari Facebook itu ya Teh awal mula tuh. Sampai kita tuh sempat kewalahan gitu. Sempat yang agak mundur lagi proses produksinya, karena kan kalau sepatu tuh kalau bikin pola baru lagi tuh itu kan lama ya, karena kan itu kita ngerjain brand lain gitu. Nah, tapi dari situ jadi belajar, ini mah jadi bikin gede brand orang gitu, sedangkan si DNC-nya kok ikut alhamdulillah maksudnya ada, tapi kayak jadi dinantiin aja deh, yang penting kerjaan orang lain dulu yang beres gitu ya kan Teh. Dari situ kayak mulai kayaknya DNC-nya harus bikin stok sendiri deh, udah jangan PO lagi, karena memang kalau PO tuh kan satuan ya Teh, kadang gitu orang tuh custom gitu. Nah jatuhnya kayak susah, harus pola lagi dari awal gitu kayak gitu. Tapi dari situ juga bikin inspirasi buat model-model sepatunya buat di DNC kan. Jadi tahu gitu, oh pasaran di luar tuh lagi zamannya kayak gini. Jadinya dari situ dapat masukan, akhirnya kita bikin stok sendiri. Nah dari situ alhamdulillah kan emang ikutan ngaji ya awalnya gitu kan. Ikutan ngaji diajakin teman. Awalnya diajakin Gaida. Gaida itu kan teman SMP. Iya, alhamdulillah gitu diketemuin lagi sama Gaida. Awal mulanya kayak diajakin, yuk ikutan ngaji gitu. Oh iya mau banget kan Teh gitu. Ikutan ngaji, terus kayak Gaida tuh memang udah punya brand sendiri juga kan waktu itu gitu. Dan Gaida tuh kan salah satu foundernya Hijabers Community kan Teh. Terus Gaida ini, aku mau fashion show nih Di, katanya gitu. Bisa nggak sepatunya dari DNC? Oh iya bisa banget kan, kayak hitung-hitung promosi ya Teh ya gitu. Iya. Waktu itu sampai ikut, dulu kan di Bandung belum, masih yang di Jakarta kan. Sampai ikut ke Jakarta buat lihat fashion show-nya Gaida sambil jualan juga kan, buka stand gitu. Nah, terus dari situ ya alhamdulillah di Bandung juga ada Hijabers Community ikutan, meskipun nggak jadi nggak jadi bukan panitia, nggak jadi panitianya, cuma alhamdulillah aktif gitu di Hijabers Community-nya. Tapi di situ jadi kayak kenal banyak orang mungkin ya Teh. Nah, alhamdulillah kan silaturahim tuh bikin pembuka jalan rezeki kan ya. Rezeki ya. Iya. Nah alhamdulillah sih dari situ kan kayak jadinya DNC itu emang jadinya jatuhnya kayak udah tercap DNC itu sepatu hijabers gitu loh Teh. Oh iya. Gitu. Cuma maksudnya alhamdulillah sih, karena memang pengennya aku tuh DNC itu terkenalnya memang lokal brand, karena kan pasar hijabers tuh waktu itu belum ada ya Teh gitu. Di sepatu tuh, karena kan memang sepatu tuh sebenarnya lebih luas ya pasarnya, bisa untuk siapapun gitu. Nah, cuman memang aku kayak saat itu berpikiran, oh ya coba pasar khususnya memang buat hijabers gitu. Kayak gitu. Jadi kayak memang kalau ada teman-teman yang butuh support untuk sepatu, ya insya Allah kita support gitu. Jadi untuk positioning hijabers tuh berarti pas pemotretannya langsung pakai kaos kaki gitu ya? Dulu belum Teh. Dulu belum. Iya Teh. Iya perasaan sih awal-awal belum ya. Dulu di Instagram itu belum ya. Awal-awal belum pakai. Belum Teh. Karena kan emang aku pribadi maksudnya masih belum ya Teh ya. Aduh sedih banget ya. Dulu Teh. Proses lah Teh. Iya benar sih Teh. Cuma maksudnya alhamdulillah tuh dulu kan ketemu lagi Gaida, diajak ngaji. Ya mungkin kalau misalkan dulu nggak ketemu Gaida ya, aku mungkin udah kerja di salah satu. Dulu tuh kan karena kampus aku tuh terkenalnya kalau lulus dari situ kerjanya di bank gitu. Nah, alhamdulillah Allah selamatin, aku mau nikah tahun itu. Udah tinggal tekan kontrak, cuma ditanya lagi, ini nggak boleh nikah dulu ya 2 tahun. Aku kaget kan, oh, saya mau nikah tahun ini. Aku bilang gitu kan Teh. Terus akhirnya, oh nggak bisa. Oh ya udah, awalnya sedih ya Teh. Pas belum tahu kan sedih banget ya. Sedih nggak kerja. Ya udahlah akhirnya kita seriusin buat fokus buat di usaha gitu. Karena kan alhamdulillah dulu udah usaha dulu gitu sama suami itu. Tapi pas dipikir-pikir, alhamdulillah ya Allah tuh selamatin aku gitu.
Gitu teh. Jadi suami full di NC ini materi. Alhamdulillah bantu dari awal. Masya Allah. Jadi berkembang bareng gitu ya, berproses bareng dari nikah gitu. Itu jadi alhamdulillah jodoh teh. Iya jodoh. Tipsnya gimana nih bisa apa namanya bisa kompak gitu di perusahaan. Biasanya kan kalau misalnya dalam satu perusahaan itu kan, misalnya nih lagi ada konflik di rumah, bisa ke bawah-bawah gitu di kerjaan di perusahaannya. Itu gimana tuh caranya biar nggak kayak gitu? Pasti ada sih ya teh, kayak misalkan bete gitu ya di rumah gitu kan, kesal apa gimana, cuma mikirnya ya udahlah, kalau kata suami mah ya kalau ada ribut harus diberesin hari itu juga gitu biar nggak kebawa-bawa. Kadang akunya sih yang mudian ya teh, karena kan perempuan lebih sensitif ya, tapi alhamdulillah gitu ditenangin, diapain gitu ya, jadinya oh ya bener ya gitu, ngapain sih kayak ribut-ribut terus bawa ke kerjaan gitu. Tapi kadang yang misalkan kalau lagi ribut pun kerjaan lu beda gitu loh teh, tetap ngerjain tetap apa, karena mikirnya ya udah ini mah kerjaan gitu. Kayak gitu sih, udah kembali lagi ke saling ngertiin. Oh gitu. Iya. Kembali ke Hijabers Community kan itu tahun 2015 ya, sekitar tahun itu nggak sih? Lebih awal kayaknya teh, aku awal-awal soalnya iya, aku awal-awal nikah tuh 2012 2013 kali ya teh. Berarti itu udah main Instagram dong ya sebelumnya? Nah udah, jadi kayak misalkan semenjak diajarin Facebook itu, jadi kan kita lebih aware soal sosial media nih ya teh, jadi memang harus ngikutin gitu. Nah, mau nggak mau memang harus ngikutin. Karena waktu itu sempet teh Facebook aku tuh bikin 3 Facebook tuh. Yang aktif orderan tuh di Facebook yang pertama. Karena kan dulu Facebook temennya cuma bisa 5.000 kan ya teh. Iya. Jadi kayak 5.000, oh ini ada yang mau follow lagi tapi nggak bisa, berarti bikin lagi Facebook, bikin lagi sampai akhirnya bikin 3 Facebook. Qadarullah Facebook yang pertama tuh dihack, dan itu tuh yang orderan tuh semua di situ sampai hilang Facebooknya. Nah itu kan salah satu ujian ya. Nggak bisa diurus tuh teh. Nggak bisa dulu mah, belum canggih sekarang kan teh, udah di gimana Facebook juga qadarullah udah hilang gitu, udah nggak bisa di gimana. Dari situ kayak sempet down, kayak aduh kenapa nih hilang gitu, berarti sempet mikirnya aduh gimana dong, orderan tuh dari situ semua kan, mikirnya gitu. Cuma akhirnya kayak oh ya enggak ya, kan rezekinya udah diatur gitu, berarti ya udah harus cari cara lain nih buat bangkit ya, bukan buat sedih-sedih terus gitu. Dah kalau sedih-sedih terus mah ya cari rezekinya gimana gitu kan. Iya. Masih ada Facebook kedua, terus akhirnya ada Instagram gitu. Aku tuh kayak cari-cari tahu dulu, lihat-lihat dulu cara pakai Instagram tuh kayak gimana sih. Ini tuh cara uploadnya gimana, cara jualannya gimana. Tapi awal mula bikin Instagram tuh justru IG pribadi dulu. IG pribadi dulu yang kayak cuma pengen ngepost apa ya, keseharian sama anak, kegiatan sama anak gitu kan. Dulu masih posting doang kan, nggak ada story ya teh. Nah, awalnya dari situ, terus ternyata oh dari Instagram juga bisa jualan loh gitu ya. Kayak misalkan teman-teman banyak yang nanya, sepatunya beli di mana, bajunya beli di mana, kayak gitu-gitu teh. Jadi kan dari situ, oh ya yaudah deh bikin Instagram DNC. Akhirnya bikin Instagram DNC juga. Kan awal mula dulu mah kayak Instagram tuh buat kenalan sama teman-teman ya kan teh. Iya. Benar-benar kayak kenal sama dulu tuh yang udah influencer dari awal-awal banget gitu. Yang aku tahu kayak Joya, terus Alia Queen, terus Ellen, terus Sela, terus Wi kan, Wi Handa, dan email itu tuh aku tahu dari itu awal ya. Awal banget. Awal banget ya. 2012 aku ingat banget itu 2012. Terus yang kayak kenalan, suka posting nge-like postingannya, suka komen, akhirnya kenalan kayak gitu-gitu kan. Terus akhirnya coba endorse, dan alhamdulillah kan dari situ rame banget. Akhirnya mikir oh iya ya, berarti soal yang Facebook hilang kemarin ya udah, berarti jadi pelajaran nih kalau misalkan nanti ternyata ada ujian kayak gini lagi ya harus cari solusinya, bukan diem gitu. Gitu kan. Dari situ ya udah deh. Alhamdulillah si DNC juga udah mulai jualan di Instagram gitu. Jadi waktu pas itu udah followers berapa tuh akhirnya bikin Instagram khusus dari DNC?
Dulu dari nol banget sih Teh. Cuma kan alhamdulillah ya karena endorse gitu. Dulu jadi ya lumayan langsung naik gitu. Dari yang nol, alhamdulillah pertama tuh jadi 5.000. 5.000 tuh udah seneng banget ya Teh. 5.000 tuh. Tapi dulu tuh 5.000 tuh bener-bener followers aktif banget kan. Iya, nah terus kayak alhamdulillah dulu tuh yang endorse tuh ya emang masih Masya Allah gitu ya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah sih dari situ kayak mulai kenalan juga sama yang lain akhirnya oh ya endorse-nya bisa ke sini gitu akhirnya ngebantu sih banyak kenalan jadinya mereka juga alhamdulillah pada support ngebantu ya kan tapi dari situ juga dari Instagram juga kan banyak yang salpok misalkan OTD jualan tuh sepatu tiba-tiba yang nanya baju gitu kan Teh. Dari situ jadi kepikiran nih oh ya berarti emang harus bikin produk baju juga supaya jadi kalau misalkan jualan tuh ditanya baju ya dari kita juga gitu sepatu ya dari kita juga kayak gitu. Jadi mulai bikin baju mulai tahun berapa tuh? Sebenarnya 2012 akhir 2013 tuh udah bikin baju tapi dulu tuh sempet down banget karena itu tuh kan desainnya benar-benar sendiri bikin nggak gitu sih maksudnya aku punya desain terus akhirnya bikin jualan alhamdulillah rame banget sampai ke Facebook pun rame banget. Terus awal mula daunnya tuh kayak dulu Teh masih Digiplak gitu tuh kita masih belum familiar banget kan sama Digiplak. Foto aku diambilin all shop lain, yang bikin sedih itu bukan karena fotonya diambil ya Teh, tapi yang sedihnya tuh customer-nya nagihnya ke aku, customer yang beli di all shop lain tuh ditipu, nagihnya tuh ke aku karena pakai foto aku kan. Oh ya ampun. Iya jadinya kan, loh mbak belinya di mana gitu, di sini, tapi kan fotonya foto teteh gitu. Oh iya tapi kan itu bukan all shop jualan saya, itu gimana dong barangnya nggak ada. Oh iya bisa tagihnya ke sana gitu kan jadi sedih kok. Pada nagihnya ke aku gitu. Dulu tuh kan karena orang belum mengerti ya Teh ngambil foto orang, jadi dikiranya foto aku ya di NC gitu. Padahal all shop lain yang jualannya gitu. Nah dari situ kayak sempet tahun dulu, terus karena abis ngelahirin juga kan, jadinya bentar deh vakum dulu bajunya. Karena sedih banget gitu diikutin dengan harga yang jauh lebih murah, ternyata mereka tuh nipu gitu. Itu banyak yang gitu yang komplain yang banyak langsung Teh, nggak cuma 1-2 gitu, banyak banget. Jadinya kan akunya juga kaget ya Teh, ditagih tiba-tiba kok, padahal nggak order ke sini gitu. Dari situ sempat udah deh vakum dulu. Nah terus akhirnya setelah vakum difokusin lagi tuh baju tuh 2015 setelah aku belajar buat lebih baik lagi ya Teh. Jadi kayak ngeluarin lagi baju, terus akhirnya sekarang lebih difokusin lagi bajunya di dress gitu. Karena memang kebutuhan pribadi sih Teh ya. Jadi sesuai dengan ini perubahan dari penampilan juga ya. Iya benar Teh. Karena kan kadang pengen punya baju yang sesuai kepribadian ya. Maksudnya aku senangnya pastel gitu. Sedangkan dulu sempat zaman yang monokrom semua nggak sih Teh tahun berapa ya? Iya. Nah kalau aku tuh aku pribadi nggak pede kalau pakai warna hitam gitu. Justru kan harusnya lebih baik hitam ya Teh. Cuma ya namanya proses ya. Jangan diikutin ya. Ya nggak apa-apa kali. Jadinya oh yaudah deh bikin aja baju gitu. Gitu deh Teh. Nostalgia banget ini jadinya ya ngobrol sama Diana kayak ngebayangin throwback ya, throwback. Iya. Jadi 2013 itu kan lagi kita tuh lagi ini ya lagi gampang banget nih kita kalau endorse langsung booming gitu. Karena ngupload foto aja di IG tuh langsung gitu ya Teh. Algoritma Instagram itu masih bagus, masih nggak kayak sekarang kan udah dibeli sama gitu ya. Dulu mah nggak mikirin algoritma ya malah gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya inget banget dulu waktu pertama kali Polite juga nge-endorse Gaida itu dari 0 tuh followers tuh langsung 800 gitu. Langsung nambah itu cepet banget gitu 800 followers dari 0 gitu. Nah itu memang titik baliknya aku juga dari awal sebelumnya bukan baju renang jadi baju renang tuh karena itu. Jadi karena wah ini ternyata nemu oh berarti marketnya nih di sini di Instagram nih kalau baju renang gitu Polite Swim karena
memang apa namanya kan keunggulannya itu keunggulannya kan harus visual ya. Nah visualnya kan mendukung banget ya kita, jadi ngejual visual banget kan kalau di Instagram kan. Iya betul. Terus endorse juga. Kalau endorse juga kan langsung booming gitu, langsung cepet banget gitu. Dulu kan nggak dibatasi ya algoritmanya. Iya, kalau sekarang kan memang turun ya, jadi harus iklan dulu kan supaya kita engagement-nya naik gitu. Ya begitulah. Jadi ingat dulu banget, wah ngendorse tuh kayaknya seminggu sekali gitu aku. Iya benar, sama teh. Kalau Teteh kok kepikiran sih jualan baju renang gitu? Dulu tuh ya awalnya memang udah kepikiran, pas waktu bikin baju muslim tuh udah kepikiran tapi nggak pernah terlaksana. Terus bikin baju renang akhirnya sih nggak bisa nembus sih si pasarnya gitu, nggak bisa nembus sama pasar yang sebelumnya gitu. Gagal lah pokoknya, nggak diterima, kemahalan kayak apa gitu. Nah jadi pas main Instagram itu nyobain, ternyata bagus responnya karena memang kita ternyata dengan foto yang bagus gitu langsung keterima di Instagram. Kalau dulu mah enggak gitu kan, distribusi ya kalau dulu mah musimnya gitu, belum pakai sosmed kalau dulu aku gitu. Aku ingat banget dulu foto Polite Swim tuh bareng sama Teh Datu sama Teh Sarah. Iya. Terus itu kita kayak foto di tempat berenang yang kayak seru-seruan aja gitu. Seru banget. Nostalgia banget sih gininya. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Aku udah ada Sakvila kayaknya itu ya. 2015 ya kayaknya Teh. Kita tahun itu ya. Iya, itu juga masih bagus, masih ini banget. Sampai tahun berapa ya mulai kerasanya, mungkin Teh Diana yang ngerasain banget ya, mulai turun gitu. Turun lebih banyak persaingan dari endorse gitu, banyak bermunculan kayak gitu. Itu tahun berapa? 2016, 2017 kali ya Teh. Jadi lebih cepat banget ya perubahannya berarti dalam hitungan. Iya. Apalagi pas masuk Instagram tuh, kalau untuk sepatu tuh ternyata udah banyak juga yang bikin handmade shoes gitu. Kalau waktu dulu di Facebook itu tuh masih sangat jarang, dan aku tuh kenal owner-ownernya tuh rata-rata orang Bandung kan Teh. Kenal gitu. Malah ada yang temen banget gitu, sama-sama jualan sepatu. Terus pas masuk Instagram tuh, wah ternyata setahun masuk Instagram, setahun 2 tahun, wah ternyata banyak juga ya sekarang yang jualan handmade shoes gitu. Jadinya dari situ tuh kayak mulai, oh ya berarti harus lebih diubah lagi, lebih bagus lagi foto-fotonya, seperti yang Tata tadi bilang ya kan. Foto-fotonya kan dulu mah kayak fotoin sendiri depan rumah di lantai gitu, kalau si sepatu tuh kan udah jadi gitu. Upload, alhamdulillah gitu ya, laku. Kalau habis PO gitu, kayak gitu kan Teh. Oh berarti nggak bisa nih kalau cuma kayak gini, berarti harus diperbaiki lagi nih kayak foto-fotonya, konsepnya, dan segala macamnya gitu. Nah, Teh Diana kan memilih untuk diri sendiri menjadi brand ambassador, atau memang nggak sengaja atau gimana? Nggak sengaja sih Teh. Nggak sengaja. Karena jadi kan dulu tuh ya udahlah, ini kan jualan sendiri. Kayak misalkan kalau pakai sendiri tuh lebih tahu tentang si produk itu kan Teh. Jadi kayak misalkan, alhamdulillahnya kan diterimanya sama pasarnya baik gitu. Jadi kayak lebih judulnya sih lebih ngerti produk sendiri sama lebih menghemat sih ya. Karena kan dulu benar. Ya udahlah, berarti kalau endorse kan kita alhamdulillah bisa dapat si foto-fotonya ya Teh. Dan dulu tuh aku belum ngerti soal brand ambassador malah. Jadi kayak ya udahlah ini foto pakai sendiri, upload gitu. Nah, alhamdulillah kan diterimanya baik. Tapi kadang mikirnya orang-orang bosen nggak ya aku terus gitu yang pakai, karena kan kayak sekarang nih ya kan kita udah tidak muda lagi ya Teh, sudah tidak muda lagi gitu. Aduh jangan gitu dong, aku tua banget tuh berarti. Enggak kan, emang iya gitu. Sedangkan sepatu tuh kan lebih luas pasarnya gitu, dan kita juga pengen ngambil pasar yang anak-anak muda zaman sekarang gitu. Karena mungkin model-modelnya juga si sepatu tuh ya harus ngikutin zaman kan ya Teh. Dan nggak semua kayak aku gitu, udah nggak bisa tuh pakai wedges yang udah tinggi-tinggi banget lagi gitu kan. Jadinya ya berarti ya harus endorse-nya pun gitu ya. Kalau misalkan endorse terus nyarinya yang di bawah aku umurnya, yang muda gitu kan. Kayak gitu-gitu sih Teh. Ya alhamdulillahnya, maksudnya kemarin-kemarin tuh niatnya nggak ada sama sekali niat, oh aku udah jadi brand ambassador-nya, karena dulu nggak ngerti ya Teh.
Jadi kayak ya alhamdulillah dipakai sendiri, ngebantu penjualan gitu. Kadang malah kayak misalkan aku pernah pakai model, karena kan takut mikirnya, kadang kan ada aja gitu yang suka komen, modelnya ini mulu, bosen gitu loh teh. Kadang wow, jelek gitu ya. Jadi akhirnya, oh yaudah deh cari model. Dulu sempat kayak nyari-nyari bule gitu loh teh. Supaya bagus mikirnya kan. Ya, supaya langsung naik gitu ya. Iya, nah terus akhirnya, tapi ada juga kadang customer yang memang sudah jadi loyal customer tuh, teh coba dong dipakai sama Teh Diananya di fotonya. Jadi kan bingung gitu. Ini tuh gimana? Ada yang bosan, ada yang enggak gitu ya. Ada yang bingung gitu. Jadi oh ya udahlah berarti katalog sepatu mas sekarang kan udah cuma tinggal sepatunya aja fotonya gitu. Tapi foto dari akunya mungkin untuk referensi OOTD-nya aja. Dan untuk yang lain mungkin buat apa ya? Buat biar orang nggak bosan juga gitu. Buat kayak endorse kan kita dapat file mentahannya kayak gitu-gitu kan, bisa buat dipakai juga gitu di IG, buat dipakai buat iklan juga mungkin kayak gitu. Ini kan dulu awal-awal Teh Diana bikin desainnya emang yang Teh Diana banget gitu ya, nuansa pink gitu, pastel gitu. Nah, lanjut ke perkembangan sekarang gitu, mesti ngikutin tren atau memang harus tetap Teh Diana pilih ini yang aku suka gitu? Nah, kalau dulu tuh kayak memang apa sih istilahnya sih teh, memang harus sesuai karakter kita banget gitu ya. Benar-benar ini tuh harus sesuai aku banget, yang aku suka, dan alhamdulillah juga dulu yang pilihan aku tuh alhamdulillah laku gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata kadang gitu yang misalkan yang aku ya ini ya makanya nggak boleh terlalu apa sih kita tuh nggak boleh idealis terus kayak ya udah rezeki mah ya maksudnya sama Allah udah diatur gitu ya. Jangan terlalu kayak ini nih menurut aku rame gitu. Ternyata pas di pasaran kurang gitu. Ternyata yang aku anggap biasa aja itu malah rame kayak gitu. Yang tidak sesuai aku banget. Berarti kan dari situ jadi belajar kayak oh ya nggak boleh terlalu idealis, harus ngikutin pasar dan nggak boleh punya pemikiran seperti itu. Nih menurut aku ini bakalan laku gitu. Karena kan rezeki mah udah diatur sama Allah gitu. Kayak gitu. Jadinya sekarang ya mungkin tetap ngikutin perkembangan zaman, ngikutin trennya si sepatu tuh kayak gimana. Bahkan mungkin sekarang melihatnya kalau nggak di Pinterest, lihat dari brand luar ya teh, cuma disesuaikan sama si identity di NC-nya sendiri gitu. Dan ini nyaman gak nih buat dipakainya gitu, kayak gitu sih. Terus harus ngikutin warna-warna pun sih alhamdulillah kalau pastel masih tetap ya teh. Cuma jadinya ditambahin jadi ada kayak warna earth tone-nya, ada monokromnya gitu. Jadi harus ngikutin sih. Gitu. Wah, panjang banget perjalanan. Berarti udah lebih dari 10 tahun ya kalau dihitung ya dari 2010 dari 2008. Iya, berarti udah jauh banget. Nah, ada perubahan visi kerasa banget kan ya dari awal dulu apa membangun sampai sekarang. Coba bisa diceritain perubahan visinya. Kalau perubahan visi sih ada banget ya teh, karena kan dulu maksudnya pasti pemikirannya tuh apa ya? Kalau aku bilang lebih duniawi lah ya teh. Sedangkan kan kayak justru kayak kemarin-kemarin nih, di saat aku lagi belajar buat lebih baik lagi sama suami tuh, ya Allah kasih ujian, tapi aku bilangnya bukan ujian sih itu ya, tanda sayangnya Allah sama aku dan suami, sama di NC gitu lah. Karena kayak misalkan si omset tuh langsung turun 80%, bener-bener. Pandemi ini? Atau? Sebelum? Oh. Sebelum pandemi mah. Masya Allah, jadi Masya Allah. Iya, sebelum pandemi, di saat emang lagi pengen belajar lebih baik lagi, terutama untuk diri sendiri ya. Kayak, oh kenapa ini? Gitu, sempat kaget lah ya teh. Karena turunnya 80%, benar 80% gitu ya. Kayak shock, pasti shock. Cuma dari situ kayak, karena alhamdulillah gitu ya punya teman-teman yang sefrekuensi, yang selalu ngasih semangat, yang selalu ngasih tahu. Terus sering dapat, sama Allah juga selain dikasih ujian itu tuh ya, selain dikasih tanda sayang itu, kayak sering dikasih kayak kalau ada kajian tuh, tentang yang apa lagi kita rasain terus gitu loh teh. Kayak, oh berarti ini tuh emang mungkin Allah lagi bersihin rezeki kita gitu. Mungkin dulu ada yang kurang baiknya, cara carinya atau dari mananya sumbernya dan segala macamnya. Mungkin lagi dibersihin mungkin gitu. Kayak gitu mikirnya sih.
Karena kalau misalkan nggak mikir kayak gitu, udah pasti stres banget ya Teh. Karena mikirin kan produksian gimana nih. Barang banyak banget di kantor tuh, di warehouse tuh banyak banget, tapi nggak keluar gitu. Sedangkan kan kalau sepatu tuh ada masanya ya Teh, kayak bahannya tuh beda sama Ya, baju. lemnya gitu ya. Nah, Lemnya nanti ada. kalau baju kan mungkin modelnya bakalan ketinggalan gitu, tapi kan bisa di sell apa gimana gitu. Tapi kan kalau sepatu tuh kan bahan, karena kita pakai sintetis, bahannya ada kadar waktunya gitu. Nanti bisa kelupas lah, takut kena jamur lah, apalah gitu. Meskipun kita udah pakein silika gel atau apapun itu gitu ya. Jadinya kan sempat bingung, sempat drop. Cuma kata suami, dan alhamdulillah punya teman-teman, punya keluarga, punya mamah juga yang selalu sabar ya. Mungkin ini emang lagi diuji, mungkin ini tanda sayangnya. Kamu dulu mungkin kayak gimana-gimana. Jadi ini mungkin lagi dibersihin lah. Tapi di saat itu juga kayak lebih tenang aja gitu loh Teh. Lebih tenang si hati itu, tapi justru lebih tenang. Kalau dulu kan kayak, oh ya nih, dalam sebulan tuh kita omset tuh harus gimana, harus ngapain aja nih buat nyampe ke omsetin itu, targetnya terus apa aja, ngapain aja, dan segala macam. Pokoknya mah ya, yang dipikirin tuh omset gitu ya Teh. Tapi alhamdulillah setelah ada tanda sayangnya itu, jadi lebih tenang, jadi kayak, oh sekarang tuh jadi banyak ngabisin waktunya, mungkin ya udah emang bisnis mah tetap harus dijalanin ya, karena mungkin sebenarnya muslim tuh harus kaya loh supaya bisa ngebantu yang lain, terus si uangnya dipakai buat tabungan nanti buat di akhirat gitu ya. Pengen banget ya Teh, karena apalagi pandemi sekarang ya Teh, aduh ngelihatnya Teh sedih, pengen banget ngebantu banyak, tapi ya qadarullah gimana atuh gitu ya, istilahnya oke gitu. Jadinya kayak, tapi alhamdulillah lebih tenang, lebih banyak waktunya tuh. Oh ya, jadi banyak waktu buat belajar ya. Yang kan dulu kan masih boleh kajian ya, jadi bisa buat kajian sepekan tuh sampai kayak 4 kali gitu. Jadi lebih, alhamdulillah sih waktunya di abis ini jadi lebih manfaat kalau buat aku. Dan jatuhnya kayak nggak terlalu obsesi banget. Maksudnya obsesinya tuh ke yang terlalu mikirinnya tuh omset gitu ya. Cuma tetap harus ya kayak mikirin kayak gitu, karena kan kita juga punya pegawai yang harus kita kasih kerjaan gitu, karena kan mereka juga rata-rata kan pengrajin sepatu tuh bapak-bapak, berarti kan kepala keluarga gitu ya Teh. Jadi kadang kalau lagi down, lagi sedih kayak gimana, kadang ngelihat tukang sepatu sendiri tuh, oh ya harus semangat nih gitu, kan mereka juga mungkin jalan rezekinya salah satunya dari kita gitu, berarti kan kita juga harus tetap semangat gitu. Jadi jangan selalu lihat ke atas, jadi lihatnya sekitar sama ke bawah. Oh iya benar, harus semangat ya. Karena kadang, apalagi sekarang, alhamdulillah ya si tukang sepatu juga ngertiin, karena mungkin ya di luar sana juga yang brand gede, yang toko gede di daerah pengrajin sepatu tuh, mereka bahkan nggak ada orderan sama sekali gitu. Jadi mereka tuh lebih ngerti gitu, kayak, iya nggak apa-apa Teh, alhamdulillah masih ada kerjaan. Karena kan kita sekarang harus disesuaiin ya Teh. Karena jujur aja kalau sepatu itu, qadarullah ya, semenjak pandemi kan orang mungkin jarang keluar rumah ya. Iya, benar. Jadi orang kalaupun ada uang lebih buat ke makanan. Kalau enggak, kalau misalkan memang ada uang lebih, mungkin untuk ke baju gitu. Iya. Dibandingin baju ke sepatu. Baju rumah ya. Baju pun baju rumah, baju santai. Ya, dan mungkin cari harganya juga sekarang yang lebih affordable gitu ya Teh. Gitu. Iya. Jadi kan jujur aja kalau sepatu mah ya, Masya Allah ya, masih merangkak gitu sekarang tuh. Masih menyesuaikan juga gitu. Tapi ya tetap disyukurin ya, alhamdulillah masih ada yang keluar gitu. Tetap jadinya lebih menyesuaikan lagi untuk produksinya kayak gitu. Nah, alhamdulillah bajunya di MC Syar itu sekarang alhamdulillah lumayan gitu keluarnya dibanding sepatu. Jadinya kayak subsidi silang gitu lah Teh. Iya, subsidi silang. Terus jadi sekarang kita lebih dibanyakin produksinya di baju, di printing scarf gitu. Kalau nggak di bergo, kayak gitu-gitu sih, menyesuaikan aja sih. Jadinya visi-misinya, dulu mungkin visinya tuh kayak pengennya BNC itu mendunia ya. Pengen sih sekarang juga dikenal banyak orang, mendunia gitu. Terus tapi kalau sekarang tuh pokoknya pengen banget sekarang tuh bisa buka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi buat orang, dan di MC-nya tuh mungkin bisa, jadi kalau orang tuh nyari kalau fashion from head to toe tuh pengen di MC nih gitu. Terus kayak selain itu pengen lebih bermanfaat sih buat banyak orang ya.
produknya, terus mungkin DNC-nya juga, terus bisa lebih banyak kebantu orang lain juga, kayak gitu-gitu sih Teh. Udah pasti banyak banget perubahannya lah ya, karena seiring berjalan waktu kan kita juga belajar lagi. Aku penasaran banget tuh sama kisah yang turun 80% omset itu ya, Teh. Secara apa ya, misalnya apakah ada kesalahan pengambilan strategi kah atau apa gitu? Di balik memang qadarullah ya. Mungkin ya dulu kan karena alhamdulillah kan rame ya Teh. Jadi si sepatunya kita tuh selalu produksi. DNC itu kan selalu bikin dalam sebulan tuh minimal ada model baru 5 nih. Setiap bulan. Jadi kan produksi lagi terus-terusan. Nah mungkin dari situ juga salahnya harusnya kan ada model baru tetap ada, tapi dilihat juga nih pasarannya gitu. Mungkin salah langkahnya di situ ya. Kita tetap kita tuh pengen mempertahankan kayak DNC tuh harus selalu ada model baru loh setiap bulan supaya orang nggak bosen mikirnya ke situ waktu itu. Tapi ternyata kan gitu seiring berjalan waktu, mungkin model ini tuh terlalu dini untuk dikeluarkan. Jadi kadang di DNC tuh kayak gini loh Teh. Kita ngeluarin model, kadang kan kita suka dibilang sama orang tuh unik ya. Unik gitu. Jadi kayak dulu pitanya gede banget. Kalau enggak si raffle-nya gede banget. Nah, ternyata mungkin terlalu dini untuk dikeluarkan. Jadi misalkan dikeluarin udah produksi banyak, belum terlalu laku nih. Jadinya kan kita tuh, baru nyadar, ya masih banyak, kita tetap produksi terus gitu. Ternyata mungkin baru lakunya lagi tuh 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian gitu. Setelah ada jiplakannya baru laku. Kayak gitu. Jadi mungkin dulu mikirnya produksi terus dan harus ada model baru terus, tapi tidak melihat pasar dan tidak melihat penjualan ya. Jadi tetap diproduksi itu ternyata yang belum laku banget nih, malah yang kayak laku bangetnya kita malah kurang produksinya kayak gitu. Jadinya kan jatuhnya mengendap ya si stoknya gitu. Nah dari situ qadarullah, terus ternyata ya emang udah harus kayak gitu ya Teh. Jadinya ya pas turun banget tuh kita stoknya banyak banget malah gitu. Jadi nggak keluar kayak gitu. Jadi mungkin kesalahan dari produksinya kita jadi ini ya, jadi ngambil kebijakannya kurang mengevaluasi dari penjualan ya, jadinya seperti itu ya. Mungkin kayak gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya gini, penjualan misalnya bulan kemarin keluar misalnya nih hitungan minimalnya 50 pieces 50 pasang. Nah, tapi DNC produksinya lagi 100 pasang gitu kali ya. Kayak gitu, hitungan sederhananya. Iya, jadi kita tuh kurang mengevaluasi sih. Karena dari kayak misalkan harusnya kan gitu, setiap bulan tuh ada evaluasi kayak misalkan yang model keluar tuh yang ini loh gitu. Jadi makanya itu yang harus diproduksi seharusnya yang itu gitu. Nah, karena waktu itu pemikirannya masih kayak ya insya Allah laku gitu ya Teh. Jadi kayak model baru tuh malah diperbanyak. Ternyata yang laku tuh misalkan model yang best seller yang sudah lama gitu. Dan tidak ada saat itu, jadi akhirnya turun gitu. Iya betul. Dan mungkin akhirnya turun. Terus mungkin promosinya juga waktu itu karena kan jujur kayak sempat di situ 1 tahun tuh benar-benar kita nggak ada endorse, nggak ada apa, kayak benar-benar cuma mengandalkan iklan. Sedangkan kan mungkin kalau di Instagram tuh selain iklan memang harus ada endorse buat apa ya, pengingat gitu ke customer tuh, ini ada DNC loh gitu. Iya. Ada DNC loh, handmade shoes tuh ada DNC gitu. Sedangkan kurang di situ gitu. Dari situ juga mikir, ya berarti memang harus ya. Meskipun sekarang kalaupun endorse tuh memang udah dampaknya nggak seramai banget kayak awal-awal dulu, tapi seenggaknya sebagai pengingat buat orang-orang gitu nih, ada produk kita loh, kayak gitu. Itu proses pemulihannya itu berapa lama ya Teh? Kan itu 80% itu dalam waktu sebulan apa setahun sih? Sebulan turun langsung drastis, terus bener. pemulihannya itu berapa lama? Dan prosesnya gimana gitu, strategi untuk pemulihannya? Strateginya sih waktu itu jadinya kayak misalkan, ya udah nih, berarti kita nggak boleh, kan dulu tuh DNC itu anti diskon gede Teh.
Karena untuk menjaga si brand identity ya. Iya. Untuk menjaga brand identity, tapi dari situ nggak boleh idealis lagi, balik lagi kan. Berarti memang harus menyesuaikan, karena mungkin sekarang pasar tuh udah banyak produk dari luar kan yang sangat-sangat murah sekali gitu. Meskipun belum tahu kualitasnya seperti apa gitu. Tapi tetap harus pengennya Dians itu memajukan lokal brand gitu. Pengen pengrajin sepatu di sini juga bagus-bagus loh, kan pengen kayak gitu ya sebenarnya gitu. Pengen memperkenalkan ke orang tuh kayak gitu. Tapi ya dari situ akhirnya ya udah, mau nggak mau kita memang harus sell. Karena kan barang tuh ini banyak banget. Banyak banget. Dari situ ya udah akhirnya kayak buka sale di toko sendiri, di-sellin gitu. Kayak misalkan one day sale gitu loh Teh, tapi khusus untuk yang datang ke toko. Jadi bukan online. Berpikirnya tuh. Jadi supaya tetap terjaga sih ya si brand identity-nya gitu. Jadi sale tapi memang harus datang ke toko gitu, bukan online. Nah, dari situ, tapi ternyata ya, alhamdulillah sih banyak banget yang keluar. Gitu. Tapi karena si produknya banyak banget, ribuan sih waktu itu sampai 5.000, 6.000 gitu Teh. Subhanallah. Iya, jadinya kayak oh ya Allah, berarti aku Teh selama ini tidak mengevaluasi diri dan DNC gitu. Nah, terus akhirnya dari situ, tapi kan yang keluar tuh nggak langsung semua kan ya Teh. Nah, dari situ, oh berarti harus online juga nih. Nah, terus waktu itu tuh sempat di website sendiri sale gitu ya. Pokoknya dicari-cari lah, terus kan sekarang ada e-commerce ya. Ada e-commerce gitu. Sebenarnya kalau untuk pulih kembali seperti awal sih belum ya Teh Qadarul kan, karena sekarang pandemi juga gitu ya. Karena kan orang juga mikirnya sekarang mah kebutuhannya tuh lebih ke kayak obat-obatan atau vitamin, makanan yang pokok lah ya. Sama ya kalau keluarin uang untuk fashion ya mungkin ke baju gitu sekarang tuh. Iya, betul. Jadinya kalau untuk sepatu untuk pulih lagi seperti semula sih belum sampai sekarang. Cuma alhamdulillah kan kemarin difokusin lagi ke bajunya. Jadi bajunya alhamdulillah gitu sekarang. Ya, Masya Allah ya, semua harus disyukuri sih ya. Dengan kita masih bisa jalan, bisa mempertahankan karyawan gitu juga udah alhamdulillah ya, daripada misalnya orang lain yang pengusaha-pengusaha yang memang lebih repot gitu ya, sampai harus tutup kayak gitu ya. Harus syukuri aja semua. Kayak sekarang gitu, waktu itu kan lewat ke BEC ya Teh, sampai orang Teh yang jualannya sampai nawar-nawarin gitu ke mobil, kayak banget gitu. Berarti wow, dampaknya ke semua ya. Terus yang sedih aja gitu sampai kayak orang yang punyanya tuh sampai harus turun ke jalan nawar-nawarin ya segitu, karena mungkin ya ikhtiarnya harus tetap jalan mungkin ya gitu, karena kan toko nggak boleh buka, sedangkan kan kayak HP itu bukan primer ya, bukan kebutuhan primer yang harus orang dapetin, tapi ya mungkin mereka juga harus jualan, harus ikhtiar gitu sampai segitunya. Jadi dari situ kayak banyak banget bersyukur lah. Oh ya benar ya, kalau misalkan ada yang masih beli, alhamdulillah banget gitu ya. Yang penting tuh masih bisa produksi, orang-orang pegawai kita juga masih bisa kita gaji, masih ada kerjaan, ya udah gitu. Nah sekarang kita tinggal pinter-pinternya aja nih, ikhtiarnya kayak gimana. Nah makanya kemarin tuh salah satunya aku bikin backdrop kayak gini Teh, karena kan supaya orang tuh lebih excited gitu untuk lihat live-nya tuh, live shopping tuh gitu. Karena kan kadang kan dekoran tuh ngaruh ya Teh. Ya dekor kayak toko lah gitu. Kayak misalkan kalau toko di dekornya biasa aja ya orang juga mungkin tetap suka, tapi kayak misalkan dengan di dekor yang lebih sebisa mungkin sebagusnya, jadi ya orang lebih seneng gitu ngelihatnya gitu. Terus kayak kenapa aku bikin backdrop ini, karena memang sekarang selain DNC aku juga ikut di konstruksi sama interior sih, segala pokoknya mah ya, pokoknya jadi kayak ya udahlah bantuin kakak kan ada konstruksi tuh sama interior gitu, jadinya ya udah deh bantuin sekalian gitu. Masya Allah, jadi semua semua yang penting halal ya Teh. Kalau misalnya nih pandemi udah berakhir ya insya Allah gitu, tahun depan gitu, apa tahapan yang akan Diansi lakukan? Apa udah ada perencanaan gitu, goals untuk 5 tahun yang akan datang? Goalsnya
mungkin pengen apa ya? Pengen pandemi udah nggak ada, orang-orang udah bisa ketemu dengan enak mungkin ya Teh ya. Iya, iya. Pengen jualan di toko. Kangen Kalau sekarang bazar. toko tutup. Tutup. Sekarang Buka toko sih Teh. tutup. Udah boleh buka, tapi kayak orang harus nunjukin kartu vaksin lah. Terus bukanya tuh ganjil genap, udah kayak mobil Teh. Ganjil genap. Iya. Iya, kayak misalkan nomor tokonya ganjil kan di NC tuh. Berarti bukanya tanggal ganjil. Kayak gitu loh Teh. Jadi kan kadang Ya Allah. ya kan udah nggak lagi kayak gini, terus mikirnya orang tuh pasti kan nggak mungkin menyesuaikan, aku mau ke DNC nih, tapi harus tanggal ganjil kan nggak mungkin gitu ya. Iya. Jadinya ya udahlah pokoknya mah yang penting ikhtiar gitu ya. Mau gimana lagi, harus tetap ngikutin peraturan kan gitu. Tapi kadang kok gitu amat, tapi udah gimana? Berarti kan sekarang harus lebih dikencengin lagi online gitu. Jadi insya Allah kalau misalkan nanti udah pandeminya udah nggak ada, kangen bazar Teh, aku jujur kangen bazar. Iya, benar. Ketemu sama teman-teman ya. Iya, ketemu customer juga. Ketemu customer karena kan kayak kalau bazar tuh aku tuh punya kesenangan sendiri gitu ya Teh. Karena kan suka jaga sendiri ya. Jadi kayak ngelihat ada yang datang terus beli, terus mereka tuh senang sama produk kita tuh kayak suatu Masya Allah, alhamdulillah ya produk kita tuh disuka. Iya. Energi positif banget ya buat kita ya. Iya benar gitu, ketemu langsung, silaturahim juga, bisa ngobrol-ngobrol juga gitu kan. Jadi tahu berarti yang disukain customer tuh yang kayak gini gitu. Padahal kan ada masukan juga Teh, bikinnya kayak gini dong, gini gitu kan. Kalau ngobrol langsung tuh kayak seneng gitu. Iya benar. Terus kayak misalkan pengen kayak tadi yang aku bilang nih Teh, kayak misalkan orang kalau cari outfit, terutama buat yang berhijab atau yang syar'i itu udah ngenanya tuh di NC gitu, pengennya kayak gitu sih goals-nya ya Teh ya. Terus bisa buat apa ya? Ya tadi pengen buka lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi buat orang lain mungkin ya setelah pandemi kan mulai sekarang kan banyak yang di PHK gitu. Mudah-mudahan nanti dari sekarang bertahap mungkin pengen bangun lagi di NC-nya lebih baik gitu, bisa buka lapangan pekerjaan lagi buat orang banyak, bisa manfaat juga buat orang banyak, terus bisa berbagi lagi untuk lebih banyak orang gitu. Bisa pokoknya intinya pengen orang-orang tahu fashion, terutama buat fashion muslim, fashion syar'i di NC, terus bisa buka lapangan pekerjaan, bisa manfaat buat orang, bisa berbagi juga buat orang gitu. Jadi intinya kedepannya untuk apa yang dihasilkan sama DNC mudah-mudahan lebih barokah lah gitu. Bisa buat visi misinya lebih ke sosial sama buat akhirat, bekal akhirat Teh. Masya Allah, amin ya Rabbal alamin. Kita semua menanti saat itu. Ya Allah, sampai berkaca-kaca nih. Iya sama Teh. Pokoknya kalau udah pandemi beres, ada rezekinya, pengen umroh ya nggak sih Teh? Ya, aduh, umroh bener-bener tahun depan berarti anak aku udah gede tuh, udah bisa jalan, bisa diajak. Aku waktu itu bawa anak tuh pertama kali umroh, terus bawa anak ya Teh. Awalnya tuh kayak sempat kayak ya Allah bisa nggak ya? Gitu. Tapi kan apa ya? Kadang dimudahin banget ya kalau untuk ibadah mah gitu. Cuma jadi kan nggak boleh mikir yang aneh-aneh ya Teh. Emang benar ya. Allah tuh sesuai yang kita pikirkan gitu. Jadi kayak misalkan, oh ya Allah ya udah deh, Bismillah. Sedangkan anak aku tuh udah diajarin pakai dot, supaya misalkan nggak dibawa waktu itu mikir ya, nggak usah dibawa, mau diajarin pakai dot, gimana nggak mau anaknya, benar-benar kayak harus direct gitu. Terus direct, jadi ya udahlah Bismillah dibawa. Alhamdulillah di sana dimudahin banget. Dapat teman-teman satu kelompoknya Teh yang, Masya Allah baik-baik banget, yang kayak Diana mau kemana, mau ke Raudoh, mau kemana, sok sini anaknya aku pegang gitu. Kayak terus di sana tuh selama pas lagi umrohnya berlangsung, anak aku tuh kayak baru ditunjukin, Dek, itu kan pertama kali aku umroh juga ya Teh, jadi kayak ngelihat Ka'bah tuh Masya Allah gitu ya. Terus anak aku dikasih tau, Dek, lihat deh itu Ka'bah, kayak gitu-gitu. Qadarullah dari ngelihat Ka'bah dia tidur Teh, bangun-bangun pas potong rambut. Masya Allah. Jadi kayak udah potong rambut pas saya terakhir tuh dia baru bangun gitu. Jadi kan Allah tuh mudahin banget gitu ya Teh. Ya alhamdulillah. Jadi kayak bener ya, kita tuh nggak boleh mikir yang aneh-aneh dulu gitu ya. Udah Bismillah jalanin gitu. Bener gitu.
Allah tuh gimana prasangka umatnya. Iya, Masya Allah. Dulu pernah dengar sih katanya Diana sih pernah satu rombongan, Teh Diana pernah satu rombongan sama artis dan akhirnya bisa ngendorse tuh rezeki banget ya. Dengar dari temen. Pas umroh ya, itu tuh Iya. kayak nggak tahu Teh, aku tuh nggak tahu sama gitu. sekali. Baru pas berangkat nyampe bandara, aku baru kalau aku tuh barengan sama teteh itu gitu ya. Iya. Kan dari Bandung juga kan tetehnya. Gak apa-apa disebut aja kali. Disebut aja. Ya. Jadi pas lagi manasik haji tuh, ya itu suami aku. Tapi aku tuh ngehnya tuh ke Bella yang lain. Aku mikirnya Bella temen aku. Ini aku ngehnya. Suami aku tuh ngomong kayak gini. Kita umrohnya bareng Bella loh. Oh Bella. Tapi kok nggak datang? Kata aku kayak gitu. Iya. Itu bapaknya doang yang datang. Bellanya manasiknya di Jakarta. Oh, aku mikirnya Bella Tamimi Teh, teman aku gitu ya. Oh, Bella, ya udah aja. Karena riuh juga kan dan disibukin sama yang lain, terus akhirnya berangkat dari Bandung tuh barengan sama Om Bushe, itu papanya Bella kan. Baik banget Masya Allah, yang kayak ngobrol terus, ngajak ngobrol, terus kayak ke anak aku tuh ngasuh gitu, mungkin kayak ke cucunya gitu ya Teh ya. Kayak pas baru nyampe bandara, aku tuh Bella siapa sih? Aku tuh nanya ke suami aku ya, kok heboh banget gitu. Bella siapa? Kata aku tuh, Bella ini katanya apa lo dia setiap. Oh, aku baru oh pantesan kan barengan sama teman aku juga Teh Dinda, karena qadarullah ya Teh, sebelum umroh yang ini tuh dapat ujian juga, aku tuh nggak jadi umroh, udah tinggal H-5 berangkat, qadarullah kena, aduh Masya Allah, kena tipu gitu loh Teh. Masya Allah. Tapi dari situ pas dikasih tahu ngumpul nggak jadi berangkat kan sedih banget ya. Tapi kayak mikirnya kayak, oh ya Allah aku tuh pengen banget umroh loh gitu. Makanya yaudah deh Bismillah maksain daftar lagi ke temen karena yang punya travel. Maksudnya buat pergi-pergian ke yang lain kok aku bisa maksain buat umroh kok enggak gitu mikirnya waktu itu ya. Meskipun wow kan belum balik sampai sekarang, cuma mikirnya udah ikhlas. Mungkin itu juga salah satu cara Allah buat bersihin harta ya. Mungkin ada harta yang masih masih tercampur, jadinya mikirnya ya udahlah Bismillah. Akhirnya daftar Hamin sepekan atau Hamin 2 pekan, alhamdulillah masih dapat seat kan Teh. Nah dari situ kan karena mungkin pikirannya masih kayak kemarin sedih, terus alhamdulillah bisa dapet, belum mikirin visa yang dadakan gitu. Jadi kan nggak ngeh banget aku pergi sama siapa gitu. Pas di jalan tuh, Teh kita pergi Bella siapa sih, ke temen aku Teh Dinda gitu. Ih Bella loh. Oh makanya dari itu baru nggak, oh Om Teh bapaknya Bella. Iya kata Teh gitu. Emang kok dia kira Bella siapa? Oh gue pikir Bella teman aku. Kayak gitu. Udah aja akhirnya terus alhamdulillah baik banget ya Bellanya pun gitu di sananya. Ya orang kan buat ibadah pasti niat baik semua ya Teh. Jadi benar-benar kayak terbantu banget sama satu kelompok itu pas pertama kali umroh bawa anak lagi gitu. Nah, alhamdulillah terus yang kayak malah gitu. Mamahnya tuh tante tuh kayak Diana jualan. Iya tante jualan. Jualan apa? Jualan kerudung, jualan baju. Bawa nggak kerudungnya katanya gitu. Kayak omnya tuh, iya bawa nggak kerudungnya, bawa. Kenapa tante? Sini ke kamarin ya katanya gitu. Nanti biar difoto sama Bella, kan aku nggak nyangka ya Teh. Gitu. Masya Allah. Malah kan mikirnya suka nggak enak kan, kayak misalkan kalau endorse pun ke temen yang memang kenal pun kadang suka nggak enak aku tuh gitu. Takutnya kan bisa kayak manfaatin banget kenal, takutnya mikirnya kayak gitu kan. Jadi makanya kalau mau endorse pun hubungi adminnya apa gimana gitu. Alhamdulillah bawa stok banyak kerudungnya, maksudnya kan emang buat dipakai sendiri kan. Cuma jadinya pas alhamdulillah kan kayak ada peluang gitu ya, nggak apa-apa sini. Terus tapi aku juga nggak ngarep banget memang langsung difotoin saat itu juga Teh gitu. Bener-bener kayak ya udah ini lillahi ta'ala gitulah, Bismillah ngasih gitu supaya biar ngenalin produk DNC juga nih gitu, kayak gitu kan. Terus akhirnya kata Omi, iya siniin aja katanya. Terus akhirnya dikasihin, abis ngasihin malamnya tiba-tiba dapat WhatsApp dari dari tante terus tiba-tiba Diana ini fotonya Bella nih lagi pakai kerudungnya katanya. Masya Allah kan langsung dipakai ya, seneng banget gitu. Apa? Iya waktu itu tuh masih yang
scarf yang dari bahan silk, bukan yang voile kayak sekarang Teh gitu. Dulu kan di NC tuh awal mulai bikin printing scarf tuh di bahan silk kan. Gitu. Nah, terus yang kayak dapat fotonya, masya Allah gitu ya. Memang nggak berharap apa-apa gitu awalnya tuh memang kayak ya udah Bismillah ngasih aja, nggak mau ngerepotin juga gitu kan. Takutnya gimana gitu. Nah, alhamdulillah dapat foto. Terus akhirnya izin kan, Om nanti ini boleh ya fotonya aku pakai buat IG. Iya boleh, silahkan gitu. Kata Bella juga nggak apa-apa. Nah, alhamdulillah jadi akhirnya dari situ ya, maksudnya masya Allah ya baik banget gitu. Sama Bella pun alhamdulillah masih berhubungan baik, apalagi sama orang tuanya, terutama Om, karena Omnya kan tinggal di Bandung. Jadi kayak masih suka berhubungan. Terus kan waktu itu juga Bella bikin kue ya, Bandung Makuta. Jadi saling support lah gitu. Sering ketemunya di acara event kue sih. Terus waktu itu juga Bella launching produk bajunya. Aku juga ikut support, kayak gitu-gitulah, saling-saling gitu, bantuin. Waktu itu bantuin kayak launching produknya, kayak gitu-gitu. Alhamdulillah sih silaturahimnya masih gitu. Terutama sama papahnya sih, karena Om Busnya baik banget, Masya Allah. Kadang tiba-tiba suka nelpon suami gitu, lagi ngapain? Terus, gitu. Ya, kayak gitu-gitu. Masya Allah, pokoknya baik banget. Ya karena mungkin kan dulu pas umroh juga orang niat baik semua, jadi silaturahimnya masih dijaga gitu sampai sekarang. Insya Allah. Waktu pas, tapi sekalian diposting di IG-nya Bella juga kan? Atau hanya di foto terus kita pakai gitu? Waktu itu sih hanya di foto Bella aja, tapi alhamdulillah Masya Allah gitu ya, meskipun di foto doang terus kita posting di DNC sih, alhamdulillah banget ya Teh. Bagus ya responnya. Waktu itu 2016 ya, masih lumayan bagus kan ya endorse tuh. 2016 gitu. Nah, Teh Diana punya motivasi nggak khusus buat para entrepreneur di masa pandemi ini? Terkhusus yang memang ini nih, yang memang bergerak di produsen ini sepatu dan sendal. Waduh, Masya Allah, kayaknya orang-orang lebih hebat deh dari aku. Motivasi penyemangat aja sih sebenarnya. Ya, penyemangat ya. Pokoknya Bismillah ya. Sekarang mah kan ya qadarullah kita lagi kayak gini. Jadi benar-benar harus kayak pertama sih harus bersyukur dulu gitu kalau misalkan memang yang masih ada penjualan, masih ada pemasukan, masih bisa produksi si tempat produksinya, benar-benar bersyukur banget sama Allah masih dikasih rezeki gitu. Masih bisa muter roda kehidupan ya. Terus selain bersyukur ya mungkin harus tetap semangat ya. Penyemangat tuh benar-benar kalau buat aku pribadi sih orang-orang terdekat kayak misalkan pegawai gitu. Mereka tuh maksudnya dapat gaji tuh udah yang Masya Allah bersyukur banget gitu ya, bahagia banget gitu. Karena kan mungkin bisa ngasih ke keluarganya, ngasih makan apa segala macam, kayak seneng aja gitu ngelihatnya, oh Masya Allah ya, mereka aja tuh bisa bersyukur loh gitu. Masa kita enggak gitu. Nah, terus kayak selain semangat ya, karena memang di balik kita tuh ada orang-orang yang mungkin jalan rezekinya dari kita gitu. Berarti kan memang harus semangat buat terus sekarang tuh harus pinter-pinter inovasi sih ya. Harus pinter-pinter cari cara buat jualannya, pinter-pinter ngikutin tren. Maksudnya ngikutin tren tuh sekarang lagi cara jualannya ngiklan di sini. Oh berarti kita harus sesuaiin nggak sama si brand tuh, sesuai nggak? Kalau udah sesuai berarti harus ngikutin. Terus kayak misalkan pintar-pintar, kayak misalkan sekarang kan jadi orang tuh jualannya tuh mau nggak mau dari rumah aja ya Teh. Oh berarti harus ada live shopping, berarti harus diikutin tuh live shoppingnya. Ikhtiar aja deh, kita cuma bisa ikhtiar kan gitu. Iya betul. Mungkin ya kayak Teh ya bikin podcast, sharing, dapat ilmu gitu. Terus yang kayak ya mungkin dari sharing-sharing ini kan kita jadi tahu oh yang tadinya belum kita lakuin, oh jadi ini nih ada nih input buat kita buat dilakuin di brand sendiri kayak gitu kan. Terus mungkin jalan silaturahim juga ya, siapa tahu ya dari sini gitu bisa juga pembuka rezeki apa gimana gitu kan. Pokoknya mah ya mungkin sekarang kita harus lagi dibikin harus makin pinter lagi, muter otak buat gimana caranya kita masih bisa terus berkarya, bisa menghasilkan karya dan bisa terus inovasi gitu sih Teh. Tapi jangan lupa identitas brandnya juga jangan sampai hilang. Iya, betul. Masya Allah. Terakhir banget nih, Teh. Ada ini nggak? Ada promosi program di DNC untuk 3 bulan yang akan datang? 3 bulan yang akan datang.
apa ya, karena kayak masih meraba-raba sih ya Teh kalau sekarang ya nggak sih? Paling kalau kayak sekarang kan lagi sekarang tanggal 8/8 nih, tanggal cantik, lagi banyak promosi kayak di Shopee, terus di apa di IG pribadi, di Shopee DNC, boleh sebutin Teh? Boleh Mbak. Di Shopee pokoknya follow dulu aja DNC official, atau mungkin 3 bulan mendatang tuh kan DNC tuh websitenya sempat vakum. Nah, insya Allah nanti websitenya bakalan aktif lagi gitu. Websitenya nanti apa ya? Aku aja lupa. Saya masih coming soon. Pokoknya stay tune terus di Instagramnya. Siap. Gitu. Oh, Masya Allah. Terus kalau 3 bulan mendatang udah bisa jualan lagi sih, pengen store-nya buka lagi ya. Maksudnya buka dalam artian yang sesungguhnya gitu, setiap hari bisa buka dengan nyaman gitu ya. Iya, ketemu lagi sama customer. Iya. Walaupun belum bisa terlalu dekat ya Teh. Iya, betul. Karena kan kita juga harus ngejaga ya, maksudnya nggak ketakutan berlebihan, pasti ada takut mah ada, tapi kan nggak boleh berlebihan juga ya, tapi kan kita juga harus ngejaga gitu. Iya, betul. Masya Allah, Alhamdulillah. Aduh, makasih banyak ya Teh ya atas waktunya. Nggak kerasa loh kita ngobrol 1 jam, hampir 1,5 jam. Iya bener, iya Masya Allah. Ya, mudah-mudahan manfaat ya Teh. Amin. Masya Allah, semoga bermanfaat buat yang nonton. Pokoknya aura positif kita tertular lah, tersampaikan ya ke teman-teman Cubis. Oke, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa tetap silaturahim ya Teh, iya, walaupun pandemi. Iya betul, amin. Oke. Ya, jazakillah khair Teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.